Halo, perkenalkan, nama saya Safa Prasetyaning Putri. Saya dari program studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, di sini saya berada di kelas A, mata kuliah Praktikum Sistem Akuntansi. Kemudian di sini saya akan membuat database karyawan menggunakan Microsoft Access. Berikut ini adalah videonya. Kita buka Microsoft Access-nya terlebih dahulu. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka Microsoft Access. Nah, untuk membuat database karyawan dan data karyawan, kita bisa klik blank database. Lalu akan muncul seperti ini. Pertama, untuk membuat database, kita bisa klik tabel. Selanjutnya, kita klik view. Untuk save as, pada tabel name kita bisa isi karyawan, karena kita akan membuat database karyawan. Lalu kita klik OK. Nah, tampilan akan menjadi seperti ini. Di sini terdapat file name dan data type. Di sini akan diisi dengan semua informasi yang terkait dengan karyawan. Pertama, kita isi nama. Lalu untuk data type-nya, kita pilih short text. Karena untuk nama, tipe data yang digunakan adalah tulisan. Selanjutnya, kita isi nick. Lalu untuk data type-nya, kita pilih number. Karena untuk menuliskan nick, untuk tipe datanya ini berupa angka. Lalu yang ketiga, kita bisa isi tanggal lahir. Untuk data type dari tanggal lahir ini, kita pilih date or time, karena tipe data dari tanggal lahir yaitu menunjukkan waktu atau tanggal. Selanjutnya, yang keempat, kita bisa tuliskan jenis kelamin. Untuk tipe data dari jenis kelamin ini, yaitu short text, karena tipe data untuk jenis kelamin ini berupa tulisan. Selanjutnya, kita bisa isi alamat. Karena untuk alamat ini, kita bisa pilih short text. Tipe data dari alamat ini sendiri berupa tulisan. Selanjutnya, kita bisa isi jabatan. Nah, untuk tipe data dari jabatan ini juga short text karena berupa tulisan. Selanjutnya, kita bisa isi dengan foto. Untuk tipe data ini, kita pilih attachment, karena nantinya kita bisa mengupload foto sesuai dengan nama yang ada, seperti itu. Untuk informasi terkait karyawan, sudah selesai diketik, kita bisa simpan terlebih dahulu dengan cara klik karyawan. Selanjutnya kita klik save. Lalu kita bisa close. Dan di sini akan muncul tabel karyawan atau database karyawan yang telah kita buat. Kita lanjutkan untuk membuat tabel gaji dengan cara create. Kita pencet table. Nah, kemudian kita save terlebih dahulu dan di sini kita tulis gaji. Lalu klik OK. Nah, kita desain view. Di sini kita tulis dahulu yaitu ID gaji. Data type-nya number karena berupa angka. Selanjutnya jabatan. Untuk data type-nya short text. Kemudian NIK. Untuk data type-nya ini bisa menggunakan number atau short text. Nah, kita coba untuk menggunakan short text. Kemudian setelah NIK kita tuliskan di sini gaji pokok. Untuk data type-nya currency, karena nanti berbentuk rupiah. Setelah itu tunjangan. Untuk data type-nya juga sama, currency. Lalu
setelah currency itu adalah tunjangan, kemudian insentif. Nah, kita tulis insentif, data type-nya currency. Ini untuk tunjangan currency ya, tadi belum diklik. Untuk insentif juga currency, lalu kita lanjutkan ke potongan atau iuran. Untuk data type-nya currency, lalu untuk PPh 21, data type-nya juga currency. Nah, kita ubah terlebih dahulu untuk nick, yaitu di lookup. Di sini masih text box, kita ubah menjadi combo box. Selanjutnya, kita di sini kita lihat row search. Nah, pada row search ini kita pencet 3. Kemudian kita add terlebih dahulu untuk gaji dan karyawan. Nah, untuk gaji ini belum di-save, kita harus save terlebih dahulu. Ini bisa kita close dahulu. Kita close. Ini kita simpan terlebih dahulu. Lalu kita buka kembali untuk row search-nya. Ini kita add, gaji add, karyawan add. Nah, sudah ada. Kita close. Di sini kita tulis, yaitu untuk tabel karyawan, file kita isi dengan nick. Lalu karyawan kita isi di sini, file kita isi nama. Nah, selanjutnya untuk tabel kita isi gaji, file kita isi ID gaji. Lalu dalam gaji dan karyawan kita sambungkan dulu antar nick, jadi kita sambungkan agar nanti terhubung. Seperti ini kita sambungkan dengan NIK. Nah, sudah terhubung, lalu kita save dan kita close. Nah, sudah ada ini, kita bisa save dan kita close. Lalu kita ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, untuk query gaji tadi ada yang perlu direvisi, jadi kita pencet design view terlebih dahulu. Nah, di sini untuk nick kita pencet shortcut, lalu kita klik lookup, dan di sini kita pencet titik 3. Untuk ID gaji dan gaji tidak dibutuhkan, jadi kita centang, kemudian kita save, dan kita close. Selanjutnya kita save, dan kita close. Kemudian kita menuju ke langkah berikutnya. Selanjutnya, kita akan mengisi data karyawannya terlebih dahulu. Kita isi dengan cara kita klik tabel karyawan. Lalu kita isi nama sampai dengan jabatan. Kita isi dahulu. Untuk yang pertama, nama pertama yaitu nama saya sendiri. Safa Prasetyaning Putri. NIK 104004, tanggal lahir 13 Mei 2002, jenis kelamin perempuan, kemudian untuk jenis kelamin ini disingkat P karena nanti ada pilihan pada form, jadi kita singkat terlebih dahulu. Alamat Jalan S. Parman 4, nomor 9, jabatan Direktur. Kemudian yang kedua kita isi dengan nama karyawan Apel. Nah, untuk NIK-nya 905020, tanggal lahir 12 Februari 1998, jenis kelamin perempuan kita singkat P, alamat Jalan Permata Putra 11, nomor 11. Selanjutnya, untuk jabatan yaitu sebagai wakil direktur. Kemudian kita isi karyawan yang nomor 3, yaitu bernama Anggur, dengan nick 905021, tanggal lahir 30 Mei 1986. Selanjutnya, kita isi jenis kelamin laki-laki. Kita tulis L, ini melambangkan singkatan dari laki-laki. Kemudian alamat
yaitu Jalan Gayam Sari 4, nomor 100. Kemudian untuk jabatan yaitu sebagai manajer SDM. Lalu yang keempat, nama karyawan Cherry. Mempunyai NIK 905021, tanggal lahir 30 Mei 1986, jenis kelamin laki-laki, kita singkat L. Kemudian untuk alamat yaitu Jalan Kalimantan, nomor 12, dengan jabatan sebagai manajer SDM. Lalu yang kelima, nama karyawan Jeruk, dengan NIK 905022, tanggal lahir 11 Mei 1988, jenis kelamin perempuan. Kemudian untuk alamat Jalan Wahid Hashim, nomor 11. Lalu untuk jabatan yaitu sebagai Kepala Divisi Akuntansi. Karyawan yang keenam bernama Pisang dengan NIK 905023, tanggal lahir 10 Januari 1990. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan Kencana Wungu 7, nomor 122. Lalu untuk jabatan yaitu sebagai Kepala Divisi Produksi. Selanjutnya, di sini kita isi nama karyawan yang ketujuh yaitu Kelapa dengan NIK 905024, tanggal lahir 5 Agustus 1991, dengan jenis kelamin laki-laki. Lalu alamat Jalan Mawar Merah, Blok N, nomor 1. Jabatan yaitu sebagai Kepala Divisi Pembelian. Kemudian untuk yang selanjutnya, Blewah. Nah, untuk NIK dari Blewah ini 905025, tanggal lahir 14 Juni 1993. Kemudian jenis kelamin perempuan. Lalu untuk alamat, untuk alamat yaitu Jalan Semeru Raya 3, nomor 3. Kemudian untuk jabatan yaitu sebagai Kepala Divisi Penjualan. Selanjutnya kita isi nama karyawan Durian, NIK 905026, tanggal lahir 27 September 1991. Jenis kelamin perempuan. Kemudian untuk alamat Jalan Kawi 7, nomor 23. Untuk jabatan yaitu sebagai Kepala Divisi Marketing. Selanjutnya kita isi karyawan yaitu Jambu. Nah, untuk NIK 905027, lalu tanggal lahir 22 Oktober 1998. Selanjutnya, untuk jenis kelamin yaitu laki-laki, alamat Jalan Kahuripan Permai, nomor 18. Lalu untuk jabatan yaitu sebagai sekretaris. Karyawan yang selanjutnya bernama Kelengkeng dengan NIK 905028, tanggal lahir 20 Desember 1986, jenis kelamin laki-laki, mohon maaf, perempuan. Kemudian alamat Jalan Pesona Indah, Blok C, nomor 245, jabatan yaitu sebagai karyawan. Selanjutnya kita isi Mangga dengan NIK 905029,
Untuk tanggal lahir 19 Juni 1995, jenis kelamin laki-laki, jalan untuk alamat yaitu Jalan Sriwijaya 7, nomor 13A. Lalu di sini kita isi dengan karyawan. Untuk karyawan yang selanjutnya bernama Melon dengan NIK 905030. Untuk tanggal lahir yaitu 14 Agustus 1996. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan Berantas 12, nomor 234. Kemudian untuk jabatan yaitu sebagai karyawan. Setelah Melon yaitu rambutan dengan NIK 905031. Jenis kelamin, mohon maaf, ini kita isi dulu tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir yaitu 11 Mei 1987 dengan jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan Raya Indah Permai, nomor 12. Jabatan sebagai karyawan. Lalu yang terakhir kita isi dengan nama karyawan Semangka. Untuk NIK yaitu 905032. Tanggal lahir 20 Januari 1994. Jenis kelamin perempuan. Lalu untuk alamat Jalan Nusantara Merdeka, Blok 5, nomor 180. Untuk jabatan yaitu sebagai karyawan. Nah, untuk semua data karyawan telah terisi, kita rapikan terlebih dahulu. Untuk nama kita lebarkan supaya terlihat. Ini masih kurang lebar. Terlihat sudah, tanggal lahir kita geser, jenis kelamin kita geser, alamat kita geser. Selanjutnya, untuk jabatan kita geser juga. Nah, seperti ini, kita cek dahulu. Untuk datanya apa sudah benar. Kita bisa cek dulu. 30, 11. Nah, sudah benar. Ini untuk alamatnya kita lihat. Sudah benar, lalu kita save. Dan kita close. Lalu, kemudian kita lihat untuk tabel karyawannya tadi. Nah, di sini masih berantakan. Kita bisa urutkan untuk nick-nya dari sort smallest to largest. Nah, di sini ada yang berubah terkait apel. Sudah pas. Nah, yang berubah posisinya adalah ceri dan anggur. Kita tukar terlebih dahulu. Di sini kita tulis anggur, kemudian di bawah kita tulis ceri. Nah, untuk alamatnya kita juga ubah jadi Jalan Gayam Sari 4, nomor 100. Karena di bawah masih ada, jadi tidak mungkin untuk sama. Kita tulis dulu 1000. Kemudian untuk ceri. Nah, untuk ceri ini alamatnya berada pada Jalan Kalimantan nomor 12. Tadi untuk Jalan Gayam Sari ini kita rubah nomornya jadi 100. Untuk tata letaknya sudah benar, lalu kita save dan kita close. Selanjutnya kita akan membuat form input karyawan. Caranya kita create, lalu kita klik form. Nah, di sini adalah form karyawan. Karena ini kurang menarik dan tidak rapi, maka kita harus mengeditnya. Caranya kita klik design view, lalu kita rapikan terlebih dahulu dari atas, dari judul. Kita
rapikan, kita ubah menjadi form input karyawan. Lalu di sini kita ubah untuk stylenya memakai home, lalu kita klik misal Algerian, dan kita bold seperti ini. Kita bisa tarik ke bawah. Nah, lalu kita rapikan untuk nama sampai dengan foto. Agar bisa dirubah satu-satu, kita klik arrange, lalu remove layout. Nah, di sini untuk lebar dan tingginya tidak sama, maka kita harus ubah dulu. Ini kita tarik ke atas seperti ini. Untuk nick juga sama, tanggal lahir juga sama, jenis kelamin juga sama. Kita tarik, alamat juga, jabatan. Nah, kita tarik dulu dari samping, seperti ini. Kita tarik. Jadi, di sini angka 13 saja. Kita tarik. Seperti ini. Lalu jenis kelamin juga. Kita tarik alamat, jabatan. Nah, kita stage cut dari nama sampai dengan jabatan, karena untuk foto nanti ada di sebelah kanan. Kita arrange, lalu kita klik stage cut. Nah, di sini masih ada yang lebar, kita bisa atur kembali, remove layout, lalu kita klik, sebentar. Nah, kita tarik ke atas seperti ini. Ini juga kita tarik, jabatan juga, supaya sama, kita tarik ke atas. Ini juga kita tarik ke atas. Nah, lalu kita stage cut. Tidak apa-apa. Lalu untuk ini dari nama sampai jabatan sudah sama. Lalu kita pindahkan foto ke sebelah kanan agar lebih rapi. Di sini. Di sini kita atur untuk fotonya. Sudah, kita memberi background pada form input karyawan. Caranya kita klik kanan, lalu kita klik detail terlebih dahulu, lalu kita klik form design, kemudian property sheet. Nah, di sini terdapat format data event other than all. Kita bisa pilih format. Di sini ada background 1, kita pilih, lalu kita pilih titik 3, kemudian kita pilih oranye seperti ini. Nah, sudah berubah. Untuk form input karyawan juga bisa kita ubah dengan cara klik from form header, lalu kita klik. Nah, di sini tidak ada background. Tidak apa-apa. Selanjutnya kita akan membuat button. Nah, button-button di bawah ini berfungsi untuk mengatur nanti data-data di situ mau dilanjut atau dihapus atau disimpan. Jadi kita buat button, caranya adalah klik form design, lalu kita klik button di sini, kita drag di bawah. Yang pertama kita akan membuat button go to previous record, lalu next. Nah, di sini kita pilih yang gambar, dan untuk komen kita ganti menjadi comment previous. Lalu selanjutnya, button kedua, kita akan membuat button mengenai tambah data. Kita drag di sini, lalu kita record operation dan add new record. Kita tambah pada teks, yaitu tambah data, dan kita next. Di sini kita ganti menjadi comment add. Selanjutnya, kita buat button lagi. Untuk button simpan, kita klik record operation, lalu save record. Nah, ini untuk menyimpan, kita klik text, dan kita tulis simpan di sini. Lalu kita next, dan untuk komennya kita rubah menjadi comment save, finish. Nah, lalu kita buat button lagi, yaitu record operation, delete record, lalu kita pilih text, dan kita tulis hapus. Nah, selanjutnya kita buat button yang kelima. Kita akan membuat go to next record atau go to next.
kita pilih record navigation, lalu pada action kita pilih go to next record. Selanjutnya kita pilih next, dan di sini kita pilih yang gambar. Ini kita ubah menjadi next, comment next. Lalu kita klik finish. Kemudian yang terakhir kita akan membuat button keluar. Untuk keluar kita pilih form operation, lalu kita pilih close form. Kemudian kita klik next, dan di sini kita tulis menjadi keluar seperti ini. Kemudian kita next, dan ini kita rubah menjadi comment close. Lalu kita finish. Nah, dapat dilihat untuk button di bawah ini masih berantakan, jadi perlu dirapikan. Caranya kita blok terlebih dahulu, lalu kita arrange, dan kita tabular. Sudah rapi, kita tempatkan ya seperti ini. Nah, untuk form input karyawan sudah tebal. Nah, untuk nama sampai dengan jabatan atau foto kita bisa ubah untuk jenis teksnya juga. Caranya adalah kita blocks. Lalu kita klik home, kita klik di sini adalah misal Times New Roman. Nah, kita pakai Times New Roman, lalu lalu untuk ukurannya kita pilih 12 dan kita bold. Di sini masih tanggal lahirnya masih kurang panjang, jadi kita perlu lebarkan. Nah, ini sudah terlihat. Untuk foto bisa sebentar. Untuk foto bisa kita pindah sedikit seperti ini. Nah, jika memang sudah rapi, kita bisa save, dan untuk form name-nya kita beri tulisan form input karyawan. Oke, selesai kita save dan kita close. Kita lihat untuk tampilannya. Nah, seperti ini. Kita close terlebih dahulu. Buat form input karyawan, tadi kita bisa klik lagi untuk form input karyawan seperti ini. Nah, kita bisa membuat pilihan pada jenis kelamin dan jabatan. Caranya kita klik design view. Ini kita atur terlebih dahulu karena untuk jenis kelamin tadi terlalu besar. Jadi kita remove. Kita kecilkan seperti ini. Nah, ini juga. Lalu untuk alamat agak kita naikkan, untuk jabatan juga seperti ini. Lalu kita stage cut. Selesai. Nah, ini kita save terlebih dahulu. Kita close dulu. Kita akan merubah untuk pilihannya dulu. Jadi kita design view. Yang pertama, jenis kelamin. Nah, caranya kita klik jenis kelamin, lalu kita klik kanan, change to, kita pilih yang combo box, lalu kita pilih data, dan di sini pada row search type kita pilih value list, dan di sini row search kita tulis pilihannya. Untuk jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan, kita tulis L dan P yang menandakan bahwa laki-laki dan P perempuan. Pilihan telah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat pilihan pada jabatan. Kita klik dulu kanan, change to, lalu combo box. Nah, untuk pilihannya juga sama. Kita klik data, lalu row search type kita ganti value list. Kemudian untuk row search kita pilih tanda titik 3, kemudian kita isi. Untuk jabatannya apa saja? Yang pertama ada direktur. Selanjutnya, ada wakil direktur. Selanjutnya ada di sini ada manajer SDM, lalu kepala divisi akuntansi, kemudian ada kepala divisi produksi, kemudian ada kepala divisi pembelian, lalu ada kepala divisi penjualan, ada kepala divisi marketing, selanjutnya ada sekretaris dan karyawan.
Kita cek dahulu apakah ada yang typo, dan kita cek lagi untuk jabatan-jabatannya, penjualan, marketing. Nah, sudah cukup. Kita klik OK, lalu kita klik Save, dan kita klik Close. Nah, kita buka kembali untuk fonts. Di sini sudah ada pilihannya, kita bisa langsung memilih seperti ini. Nah, direktur. Kita akan menambahkan foto. Caranya tinggal klik di titik 2. Mohon maaf. Kita lanjutkan. Untuk menambah foto, kita klik 2 kali, lalu kita add, dan kita cari foto di sini. Kita cari foto. Nah, kita masukkan foto sesuai nama. Di sini saya. Ini untuk garis masih terdapat sisa, kita bisa atur kembali dengan cara design view. Kita kecilkan untuk ukuran kotaknya. Seperti ini, lalu kita klik close. Save terlebih dahulu dan close. Nah, kita lihat lagi. Di sini masih ada sisa, kita atur ulang. Kita kecilkan kotaknya seperti ini, lalu save dan close. Nah, di bawah juga masih ada sisa, kita bisa kecilkan. Kita lihat. Kita bisa kecilkan kembali, seperti ini. Sudah. Nah, ini sepertinya terlalu kecil, jadi kita lebih baik besarkan saja. Nah, lalu kita klik close. Di sini sudah ada foto. Kita bisa agak besarkan dikit. Nah, kita klik save dan close. Selanjutnya, kita akan memasukkan foto apel. Nah, kita add. Di sini kita cari apel. Nah, kita OK. Ini ternyata untuk garisnya masih tetap lebar, jadi kita bisa kecilkan saja supaya rapi. Kita kecilkan saja. Kita lihat untuk yang kedua, apel. Nah, ini masih, garisnya masih ada. Kita kecilkan dulu. Kita close. Seperti ini. Kita lihat. Sudah tidak apa-apa. Ini sudah sedikit rapi. Lalu jenis kelamin. Kita klik ulang, yaitu P dengan jabatan sebagai wakil direktur. Kita lanjutkan, yaitu yang ketiga, anggur. Kita masukkan foto untuk karyawan anggur, dan kita klik OK, lalu kita simpan dan lanjutkan. Yang keempat ada Cherry, yaitu sebagai manajer SDM. Kita cari foto Cherry, dan kita klik OK. Lalu di sini kita klik ulang untuk jenis kelamin dan manajer SDM. Dan kita simpan, kemudian kita lanjutkan. Kita cari foto dari jeruk ini. Kita add. Lalu kita pilih ini, dan kita OK. Kemudian kita pilih juga untuk jenis kelaminnya dengan pilihan. Lalu kita tulis kepala divisi akuntansi. Kita pilih, simpan, dan lanjutkan. Kemudian kita add pisang. Nah, di sini kita kasih pisang, foto, OK. Nah, selanjutnya kita simpan dan kita lanjutkan. Di sini ada kelapa. Nah, kita bisa masukkan foto kelapa. Kelapa, sudah, lalu OK, dan simpan. Lalu kita lanjutkan. Ini jenis kelamin kita pilih P, kepala divisi penjualan. Lalu untuk foto, kita bisa pilih belewah, dan kita klik OK, lalu simpan. Selanjutnya durian. Nah, kita bisa klik jenis kelamin P, kemudian pilihan, kita pilih marketing, dan pada foto, kita pilih durian. Jadi kita cari durian seperti ini, lalu kita klik OK, simpan, dan lanjutkan. Kita cari foto jambu, karyawan jambu, kemudian OK, lalu kita klik jenis kelaminnya, yaitu laki-laki, dan di sini jabatan sebagai sekretaris. Nah, sekretaris sudah.
Kita simpan dan kita lanjutkan kelengkeng. Nah, kita cari foto karyawan kelengkeng. Di sini kita oke, dan kita pilih dulu untuk jenis kelamin dan karyawan untuk jabatan ini. Lalu kita simpan dan kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah mangga jenis kelamin laki-laki, karyawan. Untuk foto kita juga cari foto karyawan mangga ini, dan kita oke, lalu kita simpan dan lanjutkan. Selanjutnya kita pilih melon. Nah, melon kita pilih dan cari melon terlebih dahulu. Ini, lalu kita oke. Kita simpan dan lanjutkan. Di sini terdapat tipe, kita bisa benahi terlebih dahulu. Rambutan, nah seperti ini. Lalu kita jadi kelamin L, karyawan untuk foto yaitu rambutan. Kita oke, simpan dan lanjutkan. Yaitu ini ada semangka dengan jenis kelamin perempuan, jabatan karyawan, kita cari foto semangka. Semangka ini, lalu kita oke dan kita simpan, lalu kita lanjutkan. Nah, untuk semangka tadi merupakan karyawan terakhir, kita sudah mengisinya semua, kita bisa save dan kita bisa close. Kita lihat kembali terkait karyawan di sini. Nah, di sini sudah benar. Kita juga bisa save, kita bisa close. Lalu kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu kita membuat form slip gaji karyawan. Nah, kita klik gaji terlebih dahulu, lalu kita klik create. Di sini kita klik form seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita rapikan untuk dari ID gaji sampai dengan PPh 21, kita rapikan terlebih dahulu. Pertama, kita rapikan untuk judulnya, ini kita ganti menjadi form slip gaji karyawan. Selanjutnya, kita home, kemudian kita ganti untuk jenis teksnya menjadi Algerian, lalu untuk judulnya ini supaya lebih jelas, kita bold. Nah, seperti ini. Kemudian kita rapikan dari ID gaji sampai dengan PPh 21 dengan cara kita tarik dari atas sampai bawah, lalu kita arrange dan kita remove layout. Seperti ini. Kita rapikan untuk kotak-kotaknya. Ini kita naikkan supaya sama. Ini kita naikkan. Nah, NIK-nya ini juga kita kecilkan untuk lebarnya supaya tidak terlalu besar. Nah, ini kita kecilkan kembali. Lalu NIK. Nah, NIK sudah. Lalu tunjangan, insentif, potongan atau iuran, sudah pas. PPh 21 sudah pas. Nah, sekarang kita tinggal kecilkan untuk ini. Nah, kita lebih sempitkan, jadi kita tarik ke angka 13. Untuk jabatan juga, NIK juga. Kemudian untuk gaji pokok juga. Lalu kita tarik dahulu supaya lebih lebar. Nah, tunjangan kita tarik ke kiri sampai angka 13, insentif juga, kemudian potongan juga, PPh 21 juga. Nah, untuk NIK kita tarik lagi supaya tidak terlalu besar. Seperti ini. Kemudian kita stage cut. Nah, caranya kita blok, lalu kita stage cut seperti ini. Kemudian ini sudah rapi, kita akan menambahkan button-button. Cara menambahkan button yaitu kita klik form design. Untuk button kita pilih ini, kita drag di bawah sini. Untuk ini sama seperti form input karyawan tadi. Nah, caranya yang pertama kita akan go to previous record. Jadi kita klik record navigation, lalu action go to previous record.
kemudian next. Nah, kemudian di sini kita pakai yang picture. Next, lalu untuk komennya kita tulis comment previews. Seperti ini. Lalu kita klik finish. Selanjutnya, button kedua kita drag di bawah sini. Kita pilih tambah data. Jadi kita pilih record operation, add new record, kemudian next. Di sini kita pilih yang teks dan diganti namanya menjadi tambah data. Selanjutnya next. Di sini kita ganti menjadi comment add, finish. Lalu kita klik button ketiga, kita drag di bawah. Kita akan membuat button save atau simpan. Kita klik record operation, lalu klik save record, next, dan kita pilih yang teks dengan diganti kata simpan. Lalu next, dan ini diganti comment save, lalu finish. Selanjutnya kita klik button di sini. Nah, yang keempat kita akan membuat button hapus. Caranya yaitu kita klik record operation, lalu kita pilih delete record, next, dan kita pilih yang teks. Kemudian ini kita ganti menjadi hapus, lalu next, dan ini diganti menjadi comment. Sebentar, kita klik dulu. Sudah benar. Nah, ini diganti menjadi comment delete. Selanjutnya kita finish. Lalu kita buat button kembali. Kita pilih yang go to next record. Kemudian kita pilih picture. Lalu di sini comment next, finish. Sekarang kita buat button yang terakhir yaitu close atau tutup. Kita pencet record operation. Kita keluar, yaitu untuk keluar kita akan pilih form operation. Nah, kita pilih form operation, kita pilih close form, next, lalu di sini kita pilih yang text. Dengan kita ganti keluar, lalu kita next, dan ini kita ganti comment close. Selanjutnya finish. Nah, di sini untuk buttonnya masih belum rapi, kita bisa rapikan dengan cara block. Lalu kita klik arrange, dan kita tabular. Klik tabular, lalu kita tempatkan dengan tempat yang rapi. Nah, di sini untuk ID gaji sampai dengan PPh 21, kita ganti untuk font, dan kita ganti ukurannya, serta kita mau menebalkan supaya lebih jelas. Ini kita blok, lalu kita pencet home. Selanjutnya kita ganti, misal menjadi Times New Aryan. Lalu untuk ukuran kita ganti menjadi 12. Lalu kita bold. Nah, di sini lebih jelas. Namun untuk iuran kepotong, jadi kita harus tarik ke kanan. Nah, ini sepertinya harus di remove terlebih dahulu. Karena tidak bisa, jadi harus di remove seperti ini. Kita remove. Lalu yang lainnya langsung kita stage cut. Nah, tentu akan mengikuti. Kita di sini paskan saja ke 14. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan memberi warna pada background. Caranya yaitu klik detail. Selanjutnya kita klik form design, kemudian property sheet. Nah, di sini kita pencet format, lalu background 1. Kemudian kita pilih warna misal orange. Nah, seperti ini. Untuk background sudah ada, kita bisa save. Dan kita save dengan nama form, split gaji, karyawan. Oke, kita save dan kita close. Kita lihat untuk hasilnya. Seperti ini. Nah, sudah ada. Kita close terlebih dahulu. Kita close terlebih dahulu, save dan close. Lalu, di sini kita akan membuat query gaji. Nah, untuk caranya, kita klik gaji, kemudian kita klik create,
Lalu kita pilih yang query design karena kita mau membuat query. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita add keduanya, kita add gaji terlebih dahulu. Kemudian kita add juga untuk karyawan, seperti ini. Lalu kita close. Kita silang dulu ini. Nah, selanjutnya kita akan mengisi file dan tabel. Di sini kita akan isi yang pertama, namun sebelumnya kita harus save terlebih dahulu ya. Kita save dulu, kita tulis, untuk save-nya kita tulis query gaji, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita close terlebih dahulu, lalu kita klik untuk desain view kembali, seperti ini. Nah, akan muncul. Lalu kita akan isi file dan table. Nah, untuk file dan table ini, kita isi dulu tabelnya. Kita memakai segitiga yang ke bawah, karena kita nanti akan memilih. Lanjut untuk file. Yang pertama kita akan memilih nick, seperti ini. Selanjutnya, pada tabel, kita klik karyawan. Lalu untuk yang atas kita klik nama. Selanjutnya pada tabel kita klik gaji dan atasnya kita klik ID gaji. Lalu kita lanjutkan yang keempat kita klik pada tabel gaji. Selanjutnya untuk file kita isi gaji pokok. Lalu selanjutnya di sini kita pilih gaji kembali. Untuk file, kita pilih tunjangan. Kemudian, untuk yang selanjutnya ini, pada tabel kita pilih gaji juga. Lalu pada file, kita pilih insentif. Nah, selanjutnya, pada tabel, kita pilih gaji kembali. Dan yang atas, kita pilih potongan atau iuran. Kemudian, pada tabel yang selanjutnya, kita akan memilih gaji. Dan untuk file, kita pilih PPh 21, seperti ini. Nah, kita bisa save terlebih dahulu. Lalu kita close. Kita bisa untuk desain ulang. Karena di sini kita akan membuat rumus. Jadi, kita pilih setelah PPh 21, di sini kita akan memilih, kita akan klik di mouse, yaitu kanan. Nah, di sini akan muncul, kita pilih build. Nah, di sini kita akan membuat rumus. Kita buat dulu, yaitu gaji bersih. Selanjutnya, kita pilih gaji pokok. Kita pilih gaji pokok. Ini sepertinya kurang. Kita pilih gaji pokok. Lalu kita jumlah dengan, setelah gaji pokok ada tunjangan. Nah, kita cari tunjangan. Nah, ini tidak boleh ada spasi. Selanjutnya kita tambahkan dengan insentif. Seperti itu. Jadi kita tambahkan insentif, kita klik. Nah, sudah muncul. Kita hapus spasinya dulu. Selanjutnya, kita klik plus. Setelah insentif, yaitu potongan. Atau iuran. Di sini kita klik. Nah, sudah ada. Namun sebelumnya, untuk potongan dan PPh ini, kita memakai simbol pengurangan. Karena sifatnya nanti akan mengurangi gaji. Jadi, ini kita ganti menjadi pengurangan. Selanjutnya, setelah potongan, kita juga memakai operasi pengurangan. Nah, setelah potongan, kita akan pilih PPh 21. Seperti ini, kita hapus spasinya. Pada akhir rumus, kita beri tanda tutup kurung, lalu kita klik OK.
Nah, di sini sudah centang. Lalu kita bisa klik save dan kita close. Kemudian kita bisa isi slip gajinya terlebih dahulu. Di sini untuk ID gaji, kita bisa mulai dari 1. Kemudian untuk jabatan, kita bisa membuat pilihan supaya nantinya lebih cepat. Nah, jadi kita klik Design View. Lalu untuk jabatan, kita pilih yang combo box. Kemudian kita pilih property sheet. Nah, di sini pada data kita ubah terlebih dahulu value list dan row search. Dan di sini kita akan mengisi untuk jabatan-jabatannya. Yang pertama ada direktur, kemudian yang kedua ada wakil direktur. Selanjutnya yang ketiga ada manajer keuangan. Selanjutnya ada manajer SDM. Kemudian ada kepala divisi akuntansi. Lalu ada kepala divisi produksi. Setelah itu ada kepala divisi pembelian. Setelah itu ada kepala divisi penjualan. Kemudian ada kepala divisi marketing. Kemudian kita tulis sekretaris. Dan yang terakhir karyawan. Nah, kita cek dahulu apakah ada tipe atau tidak. Wakil direktur, manajemen keuangan, SDM, akuntansi, produksi, pembelian, penjualan, marketing, sekretaris, dan karyawan. Nah, semua sudah benar, kita oke. Lalu kita save terlebih dahulu, dan kita close. Kita lihat kembali. Seperti ini, kita coba untuk klik jabatan. Nah, sudah keluar. Nanti kita tinggal mengisi. Kita close terlebih dahulu. Nah, ternyata tadi masih ada yang kurang. Kita bisa klik dulu untuk gaji, lalu kita design view. Di sini yang kurang diedit adalah kita klik dulu number. Setelah itu kita klik lookup. Nah, di sini untuk kolom count kita ubah menjadi 2. Sudah, lalu kita save. Dan kita close. Nah, setelah itu kita buka form slip gaji di sini. Nah, ini sudah kebuka. Di sini untuk jabatan sudah terisi. Lalu untuk NIK masih belum. Jadi di sini kita edit dulu, kita design view. Nah, cara mengedit NIK ini agar bisa ada ID gaji, kemudian NIK, dan atau nama. Nah, kita bisa blok terlebih dahulu. Nah, kemudian kita klik range. Kita klik remove layout. Nah, dari gaji pokok sampai dengan PPh 21 kita turunkan dulu. Kita blok ulang, kita turunkan. Kemudian untuk NIK kita bisa delete dulu. Seperti ini. Di sini kita delete karena kita akan mau mengganti melalui di sini form design. Kita kemudian pilih add existing files, kemudian kita klik nick dan kita drag di sini. Nah, lalu kita stage cut dengan cara range, lalu stage cut. Nah, udah sama. Ketika sudah sama, kita bisa samakan fontnya dengan yang lain. Kita blok terlebih dahulu, lalu home. Di sini kita klik Times New Roman. Setelah itu kita klik angka. Nah, di sini kita ubah menjadi angka 12. Selanjutnya kita bold. Nah,
Semua sudah sama, lalu kita save ulang, kita close. Lalu kita lihat, di sini sudah ada dua baris atau dua kolom. Nah, kita isi untuk gaji karyawannya. ID gajinya ini secara berurutan dari karyawan nomor 1 sampai dengan nomor 15, seperti itu. Yang pertama, ID gajinya 1, kemudian untuk jabatan, untuk yang pertama, yaitu tadi ada Safa. Nah, itu memiliki jabatan direktur, kita bisa langsung memilih di sini. Kemudian untuk NIK, kita bisa langsung tulis saja untuk NIK-nya 104, kemudian untuk gaji pokok, kita lihat di datanya ini sebesar 15 juta. Selanjutnya untuk tunjangan yaitu sebesar 1 juta. Selanjutnya untuk insentif sebesar 1.500.000. Selanjutnya untuk potongan atau iuran yaitu sebesar 1 juta. Lalu untuk PPh 21 yaitu sebesar 1.195.800. Nah, kita cek dahulu apakah untuk angka-angkanya tadi itu sudah benar atau belum, seperti itu. Kita cek dulu, kita lihat 104.004, kemudian untuk di sini untuk gaji pokok. Nah, untuk gaji pokok yaitu sebesar 15 juta, 1 juta, 1.500.000, 1 juta, 195.800. Sudah benar, kita simpan. Lalu kita lanjutkan. Nah, ini kita tulis 2. Lalu untuk jabatan, kita langsung bisa memilih yaitu sebagai wakil direktur. Untuk NIK yaitu 90.5020. Untuk gaji pokok sebesar 10 juta. Lalu untuk tunjangan di sini sebesar 750.000. Insentif sebesar 1.250.000. Lalu untuk potongan yaitu sebesar 1 juta. Jadi kita tulis di sini 1 juta. Kemudian untuk PPh 21 yaitu sebesar 679.000. Nah, lalu kita cek dulu 90.5020, 10 juta, 750, 1.250, 1 juta, 679. Nah, sudah benar, kita simpan. Lalu kita ke ID gaji berikutnya yaitu 3. Dengan jabatan sebagai manajer keuangan dengan NIK 90.5021 dengan gaji pokok sebesar 8 juta. Kemudian untuk tunjangan yaitu sebesar 550.000. Kemudian untuk insentif, nah insentif di sini sebesar 1 juta. Lalu untuk potongan atau iuran sebesar 500.000. Kemudian untuk PPh 21 yaitu sebesar 175.000. Kita simpan, kita cek dahulu 550, 1 juta, 500, 175 sudah benar. Kita lanjutkan. ID gaji nomor 4. Nah, untuk jabatan yaitu sebagai manajer SDM dengan NIK yaitu 90.5021 dengan gaji pokok sebesar 8 juta.
Lalu untuk tunjangan sebesar 550.000, insentif sebesar 1 juta, potongan atau iuran sebesar 500.000. Lalu untuk PPh yaitu sebesar 175.000. Nah, kita cek untuk gajinya ini. 905.021, 8.551 juta. Sudah benar, maka kita lanjutkan. Simpan, lalu kita lanjutkan nomor 5 atau ID gaji yang kelima. Nah, untuk jabatannya yaitu sebagai Kepala Divisi Akuntansi dengan NIM 905022. Dengan gaji pokok yaitu sebesar 6.500.000. Kemudian untuk tunjangan sebesar 500.000. Lalu untuk insentif sebesar 500.000. Untuk potongan atau iuran yaitu sebesar 500.000. Lalu untuk PPh 21 sebesar 175.000. Simpan. Kita cek terlebih dahulu apakah untuk angkanya ini sudah benar. Kita cek terlebih dahulu. Kemudian setelah kita cek ini sudah benar, maka kita lanjutkan. Oh, di sini untuk PPh 21 ternyata masih ada yang salah. Di sini PPh 21 bukan 175.000, tetapi 62.500. Nah, begini sudah benar. Kita lanjutkan untuk ID gaji yang ke-6. Nah, untuk ID yang ke-6 ini sebesar dengan angka 6, jabatannya yaitu Kepala Divisi Produksi. Dengan NIK 905023. Lalu untuk gaji pokok yaitu gaji pokok sebesar 6.500.000 dengan tunjangan 500.000. Lalu untuk insentif yaitu sebesar 500.000. Potongan atau iuran sebesar 500.000. Lalu untuk PPh 21 sebesar 62.500. Nah, di sini kita cek. Sudah benar, kita klik simpan, lalu kita lanjutkan. Yang ke-7 ada Kepala Divisi Pembelian, kita ketik dulu untuk ID gajinya yaitu 7. Lalu untuk jabatan yaitu Kepala Divisi Pembelian. NIK 905024. Lalu untuk gaji pokok yaitu sebesar 6.500.000. Lalu untuk tunjangan sebesar 500.000. Insentif sebesar 500.000. Potongan sebesar 500.000. Kemudian untuk PPh sebesar 62.500. Kita simpan, lalu kita bisa cek ulang. 6.500.000, 500, 500, 500, 62.500. Kemudian kita lanjut. Yang ke-8, yaitu Kepala Divisi Penjualan. Kita lanjutkan untuk jabatan Kepala Divisi Penjualan. Kemudian untuk NIK yaitu 905025. Dengan gaji pokok sebesar 6.500.000. Lalu untuk tunjangan sebesar 500.000. Insentif sebesar 500.000. Potongan sebesar 500.000. Untuk PPh 21 sebesar 62.500.
Nah, kita simpan. Selanjutnya, yaitu yang ke-9, Kepala Divisi Marketing. Di sini untuk NIK yaitu 905026, gaji pokok sebesar 6.500.000, tunjangan 500.000, lalu insentif 500.000, potongan 500.000, PPh 21 62.500. Kita simpan. Lalu kita lanjut yang ke-10, ID gaji 10, dengan jabatan yaitu sekretaris, NIK 905027. Kita tulis gaji pokok. Gaji pokok yaitu 3.500.000. Kemudian untuk tunjangan yaitu sebesar 300.000. Insentif sebesar 250.000. Lalu untuk potongan atau iuran di sini sebesar 150.000. Kemudian untuk PPh 21 nihil. Jadi kita simpan, lalu kita lanjutkan. ID gaji yang ke-11 yaitu dengan jabatan karyawan. Untuk NIK sebesar untuk NIK yaitu 905028 dengan gaji pokok sebesar 3 juta. Kita tulis 3 juta. Lalu untuk tunjangan yaitu sebesar 250.000, insentif sebesar 150.000. Lalu untuk potongan sebesar 150.000. Dan untuk PPh 21 nihil, jadi 0. Lalu kita simpan. Nah, sudah benar, kita lanjut. ID gaji yang ke-12 dengan jabatan karyawan, NIK 905029, lalu gaji pokok yaitu sebesar 3 juta. Lalu untuk tunjangan sebesar 250.000. Insentif sebesar 150.000. Untuk potongan atau iuran sebesar 150.000. PPh 21 nihil atau 0. Kita simpan lalu kita lanjutkan. Yang ke-13 dengan jabatan sebagai karyawan, NIK 905030 dengan gaji pokok sebesar 3 juta. Lalu untuk tunjangan sebesar 250.000. Kemudian untuk insentif sebesar 150.000. Kemudian untuk potongan yaitu sebesar 150.000. Lalu untuk PPh 21 ini nihil jadi kosong. Kemudian kita lanjutkan yang ID gaji nomor 14. Nah, di sini untuk jabatannya karyawan, NIK yaitu 905031 dengan gaji pokok sebesar 3 juta. Tunjangan sebesar 250.000. Lalu insentif sebesar 150.000. Potongan atau iuran sebesar 150.000. Lalu untuk PPh 21 nihil jadi 0, simpan, lalu kita lanjutkan. Yang terakhir, ID gaji yang ke-15, jabatan karyawan dengan NIK 905032, gaji pokok 3 juta 250.000 untuk tunjangan, kemudian 150.000 untuk insentif, potongan sebesar 150.000. Lalu untuk PPh ini 0 atau nihil. Nah, kita simpan, kita save, lalu kita close. Kita lihat di
tabel gaji. Nah, di sini sudah urut. Kita bisa cross-check juga. 15, 10, 8, 8, 6, 6. Kita cek dulu supaya tidak ada yang salah. Nah, sudah benar, kita bisa save dan kita close. Slip gaji karyawan. Caranya, kita klik query, lalu kita klik create, dan di sini kita pilih report, lalu kita desain view. Nah, di sini kita atur dulu supaya rapi. Kita tulis slip gaji karyawan, lalu kita ubah untuk font. Fontnya kita ubah menjadi Algerian, kemudian kita bold supaya lebih terang atau jelas. Nah, ini kita tarik ke bawah. Lalu di sini kita pindahkan, kita remove terlebih dahulu. Nah, kita remove. Untuk yang ada di page header, ini ada nick, nama, dan ID gaji saja. Karena merupakan kepala dari slip. Lalu, untuk detail, kita ada gaji pokok, tunjangan, insentif, potongan iuran, PPh, dan gaji bersih. Ini untuk di detail kita juga remove dulu agar bisa dipindah ke atas. Seperti ini. Ini juga kita pindah terlebih dahulu. Lalu ini kita pindah supaya lebih rapi. Ini juga. Kemudian kita klik Stacked, ini juga. Nah, kita turunkan saja. Ini juga. Ini kita tarik. Ini kita geser, lalu kita tarik juga. Selanjutnya di sini kita juga tarik. Untuk gaji pokok juga. Nah, lalu di sini kita bisa tambahkan garis dengan cara report design. Kita tambahkan garis. Kita buat kembali untuk garisnya ini. Karena di sini terdapat coretan. Mungkin kita lihat dulu. Ini untuk save as, kita isi font slip gaji karyawan. Maaf, ini hanya slip gaji karyawan saja. Lalu oke. Nah, kita coba lihat terlebih dahulu. Oh iya. Di sini kita akan edit kembali. Design view. Lalu di sini kita tarik supaya sama dengan atas. Kemudian kita beri tanda panah juga sebagai tanda hubungnya, tanda pembatas. Lalu kita klik format, shape outline, dan kita pilih ketebalannya. Misal kita pilih ini, kita geser.
Untuk gaji bersih, kita pisah terlebih dahulu. Nah, ini kita pisah ke bawah, agak jauh, karena ini akan penjumlahan, akan dijumlah seperti itu. Lalu, di sini kita klik. Nah, lalu kita klik format, report design, dan kita beri line juga di sini. Sama seperti yang atas. Nah, lalu kita pilih untuk ketebalannya, shape outline, seperti ini. Nah, ini terlalu panjang, kita bisa samakan dengan atasnya. Seperti ini. Kita bisa turunkan saja karena terlalu mepet. Nah, selanjutnya kita akan membuat, sebelum itu kita harus blok dulu, lalu kita pilih untuk warna shape outline-nya, transparan saja. Sekarang kita akan membuat penerima. Di sini kita pilih report design, existing field, nama. Nah, untuk nama di sini kita delete, kita pakai yang ini saja. Lalu kita tulis penerima juga. Kita drag, ini kita silang dulu. Kita drag di, tadi belum di drag, jadi kita harus drag ulang. Nama sudah. Kita harus klik A ke besar, A kecil, dan kita klik di sini. Lalu kita tulis penerima. Nah, kita samakan untuk tabelnya. Untuk nama kita bisa beri bold. Seperti ini. Sudah. Ini. Selanjutnya kita lihat untuk tampilannya seperti ini. Nah, ini masih belum rapi. Kita bisa geser dulu, save dan close. Kita coba lihat kembali, seperti ini. Kita bisa lihat preview. Nah, seperti ini. Kita akan membuat tombol cetak. Di sini kita save terlebih dahulu, kita close. Kita coba untuk membuat cetak. Nah, kita klik form gaji, lalu kita di sini untuk form gaji, kita pilih, lalu kita record operation. Nah, kita pilih di sini, kita cari untuk buttonnya, kita taruh sini saja, yaitu cetak. Kita pilih record operation, selanjutnya pilih print record, lalu kita pilih teks, dan kita tulis cetak. Kemudian, next, kita ketik dulu, next, finish. Kita langsung saja klik finish. Selanjutnya kita pindahkan saja di bawah sini supaya sama. Nah, kita blok, arrange, stack. Sepertinya kurang cukup. Kita coba kembali.
Nah, kita coba. Nah, sudah ada. Lalu kita klik cetak kanan. Nah, kemudian kita klik build event. Build event. Di atas sendiri, kita klik di atas sendiri di sini. Selanjutnya kita tulis, kita masuk ke comment, bukan, and selection, bukan. Kita masuk ke micro builder. Nah, mungkin kita bisa keluar terlebih dahulu. Kita bisa close dulu. Oh, tadi untuk cetak masih belum di-save. Kita bisa ulang untuk membuatnya. Kita taruh sini, kemudian kita klik record operation, kita pilih print record, next, save, yaitu bukan save tetapi cetak. Nah, kita tulis cetak di sini, next, finish, lalu kita arrange dan kita tabular, sudah, kita save dan kita close. Selanjutnya kita akan mencetak, kita lanjutkan terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan untuk cetak. Nah, kita kembali klik slip gaji karyawan. Selanjutnya kita klik build event. Design view terlebih dahulu. Build event. Selanjutnya kita masuk ke macro builder. Kita cari macro builder di sini. Kita cari macro builder. Di sini kita buka dulu open report. Nah, seperti ini. Kemudian untuk report name-nya, slip gaji karyawan. Kemudian bawahnya report. Lalu untuk filter name, kita tunda dulu. Ini untuk print. Untuk view, kita pilih print preview. Selanjutnya, kita lanjutkan. Untuk work condition-nya, yaitu kita ketik ID gaji, lalu sama dengan forms, kita coba ketik forms, kemudian form gaji karyawan. Lalu kita klik ID gaji. Coba kita klik save. Kita close. Kita close. Kita coba buka. Nah, seperti ini.
ID gaji, kemudian kita klik untuk rumusnya yaitu ID gaji. Oh, ini kita kasih ini, lalu form, kemudian form slip gaji karyawan, ID gaji. Selanjutnya kita klik save, coba kita close. Kita close, kita klik yes, kemudian kita lihat nah, seperti ini sudah jadi. Safa ini untuk ini kita harus hilangkan kotaknya dulu. Kita coba untuk close all. Nah, kita desain view. Lalu di sini kita coba untuk kotaknya transparan. Kita klik shape outline transparan, save dan close all. Lalu kita lihat kembali di form slip gaji karyawan, kita klik cetak. Nah, seperti ini. Untuk slip gaji karyawannya sudah jadi. Mungkin ini gaji bersih kita bisa beri spasi. Gaji bersih. Kita save, kita close all. Kita coba lihat kembali. Untuk slip gaji karyawannya seperti ini. Nah, sudah ada. Close dulu, kita lihat dari form slip gaji. Nah, di sini ternyata untuk gaji bersihnya kita tetap mengikuti formatnya yang ada, yaitu gaji bersih. Kita harus tetap mengikuti seperti ini. Lalu kita klik save, close all. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah muncul. Artinya ini sudah selesai. Kita sudah selesai membuat slip gaji karyawan. Lalu kita tutup. Untuk slip gaji karyawan, kita bisa kasih background terlebih dahulu ya. Nah, kita coba untuk warna hijau, namun petang. Kita coba warna lain. Kita coba warna hijau saja atau biru. Kita coba hijau. Bisa seperti ini. Coba kita untuk save dan close. Kita lihat. Nah, seperti ini untuk slip gajinya. Kita bisa desain juga untuk ini fill back color. Bagian report header. Kita bisa kasih warna hijau sama, jangan kita ganti saja menjadi warna abu-abu saja, namun kita harus cari yang mudah supaya terlihat seperti itu. Sini
Kita coba saja warna ini, kemudian kita save, kita close, dan kita lihat kembali. Untuk slip gaji karyawan sudah jadi, penerima Safa Prasetyaning Putri. Di sini kita coba untuk transparan ya, untuk namanya. Nah, kita coba save ulang, close, kita slip gaji karyawan, lihat. Nah, ini tetap ada. Sepertinya kita harus desain kembali untuk fill color-nya. Nah, untuk fill color-nya ini, kita gunakan transparan saja shape fill-nya. Lalu kita klik save dan kita close all, lalu kita lihat kembali. Sudah jadi. Untuk slip gaji karyawan sudah jadi dan selesai. Lalu kita save, keulang, kita close. Dan slip gaji sudah selesai. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.